أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asmahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita berbicara babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap di atas khuffain. Khuf itu adalah sejenis sepatu yang tentu saja dipakai di kaki, karena sejenis sepatu, tapi bersifat lentur, biasanya terbuat dari kulit, menutup semua kaki hingga mata kaki. Nah, itu kalau dipakai setelah berwudu, maka nanti kalau wudu lagi boleh tidak dilepas, tapi cukup diusap di atas, di bagian atasnya. Itu maka disebut dengan al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf, dan dipakai untuk sholat. Dulu begitu. Kalau dilepas ya nggak bisa lagi, berarti harus dicuci kakinya. Khuf ini seperti kaos kaki, dipakai untuk berjalan, dan karena terbuat dari kulit maka cukup kuat. Dan kenapa dibolehkan mengusapnya tanpa melepasnya? Sebagai bentuk rukhsah, keringanan. Karena memang agama itu babnya meringankan, tidak memberatkan. Tapi tentu ini saja semuanya berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita buat-buat dan tidak diakal-akali. Hadis terkait dengan bolehnya mengusap khuf ini banyak sekali, hingga para ulama menyebutkan ini salah satu di antara hadis mutawatir. Hadisnya itu mutawatir, kebolehannya itu berdasarkan hadis yang mutawatir. Karena itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah,
kaki yang pada dasarnya harus dicuci itu ketika pakai khuf boleh tidak dicuci, tapi cukup diusap khufnya saja. Tentu dengan beberapa syarat. Syaratnya antara lain yang pertama, khufnya itu menutup semua kaki hingga mata kaki. Lalu dipakai setelah toharoh, setelah bersuci. Makainya itu setelah bersuci. Setelah makai, setelah bersuci, maka nanti kalau bersuci lagi itu boleh diusap lagi. Gitu. Kalau batal, gitu. Yang ketiga itu bagi yang mukim. Nah, ini boleh yang mukim. Yang mukim itu dibolehkan mengusap khuf itu selama 1 hari 1 malam. Kalau bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Mari kita lihat hadis-hadis yang terkait dengan mengusap khuf ini. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, aku pernah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, maka Nabi berwudu. Nabi berwudu. Fa ahwaitu li unzi'a khuffaihi, maka aku mau membantu untuk melepaskan kedua khuf beliau. Nunduk mau melepaskan sebagai bentuk khidmah, pelayanan seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau dilepaskan sepatunya, kira-kira begitu. Mughirah ingin melakukan itu sebagai bentuk khidmah, pelayanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, da'huma, enggak usah, biarkan saja itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam kondisi bersih setelah bersuci, maka enggak perlu dilepas khuf yang aku pakai itu. Famahsaha alaihima, maka Nabi mengusap alaihima, atas kedua khuf itu. Jadi Nabi ketika berwudu, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi ketika mau berwudu ternyata beliau tidak melepas kedua khufnya yang dipakai itu. Mau dilepas, dibantu untuk melepas oleh Mughirah, Nabi melarangnya, enggak usah, biarlah. Lalu kemudian Nabi mengusap keduanya. Nabi memberikan alasan kenapa tidak dilepas, karena tadi beliau memakainya dalam kondisi bersuci. Memakai kedua khuf itu dalam kondisi bersuci. Maka ketika sekarang mau berwudu, mungkin disebabkan sudah batal, maka Nabi cukup mengusap kedua khuf itu di atasnya, gitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil arba'ah, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4 illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, disebutkan anna nabiyya masaha a'lal khuf, Nabi mengusap atas khuf, bagian atas, wa asfalahu, dan bagian bawahnya. Wa fi isnadi dhaif, tetapi hadis ini isnadnya ada kelemahan yang menyebutkan bahwa Nabi itu mengusap bawahnya juga, itu lemah. Maka tinggal yang sahih adalah yang atasnya. Nanti dikuatkan dengan hadis berikutnya.
yaitu dari Ali. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Andaikan agama itu dengan pikiran, lakana asfalul khuffi, tentu saja bagian bawah khuf, aula bil mashi, lebih layak untuk diusap min a'lahu, daripada atasnya. Andaikan agama itu dengan pikiran gitu. Karena mana bagian kira-kira yang kotor? Kan bawah kan yang dipakai. Tapi ternyata syariatnya bukan yang bawah yang diusap, tapi bagian atas. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, selalu mengusap, ala zahiri khuffaihi, mengusap zahir, artinya bagian atas daripada kedua khuf beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hadis ini dengan demikian memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, boleh mengusap khuf, boleh mengusap khuf saat berwudu tanpa melepaskan khuf itu. Jadi yang pada dasarnya wudu itu di antara rukunnya adalah mencuci kaki, tapi pada saat memakai khuf, sejenis sepatu yang menutup semua kaki hingga mata kaki, sampai mata kaki ya syaratnya itu, sampai mata kaki, maka boleh sepatu itu tidak dilepas, cukup diusap atasnya saja. Hadis ini begitu menunjukkan hal itu. Dan hadis ini banyak sekali mutawatir sehingga para ulama semua ijma, sepakat boleh tidak mencuci kaki ketika orang itu memakai khuf dan cukup mengusapnya saja. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dibolehkan mengusap khuf itu syaratnya khufnya itu menutup semua kaki, bagian kaki yang wajib dicuci itu, yaitu sampai mata kaki. Maka kalau sepatu yang biasa kita pakai terbuka mata kakinya, maka itu tidak boleh, gitu. Itu nggak boleh yang seperti itu. Yang apa? Sepatu yang membentuk itu, atasnya membentuk dan kemudian mata kakinya terlihat, itu nggak boleh, harus dilepas yang begitu. Itu. Yang dibolehkan itu adalah khuf atau sepatu yang menutup semua mata kaki hingga mata kaki di atas mata kaki. Yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran boleh mengusap khuf itu ketika pada awal memakai khufnya itu dalam kondisi sudah berwudu. Artinya pada awalnya dia memakainya berwudu, baik, mencuci, terus baru kemudian pakai khuf itu. Nanti kalau wudu lagi, nah baru boleh mengusapnya. Gitu. Bukan yang pertama kali. Bukan yang pertama kali. Gitu. Maka disebutkan itu Nabi ketika dibantu, kenapa tidak mau? Karena beliau mengatakan aku memakainya tadi dalam kondisi bersuci, maka nggak perlu sekarang dilepas, gitu. Berikutnya yang keempat, yang diusap dalam
khuf itu yang mengusap khuf itu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Itu. Bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kalau mencuci kaki maka keseluruhan, gitu. Keseluruhan kaki itu. Tapi kalau mengusap khuf itu cukup atas, gitu. Jadi cukup diusap. Diusap itu artinya tangan dibasahi lalu diusap, bukan disiram. Kalau disiram itu digerojok ya, basah semua, gitu. Itu namanya mencuci. Itu bagian atas. Hadis ini berikutnya menunjukkan keluasan ajaran agama Islam, keluasan dan keluasan. Ajaran Islam itu luas dan gampang. Karena ini babnya bab rukhsah. Jadi Allah itu tidak memberatkan, tetapi memberikan kemudahan. Ya kenapa ini diberikan? Ya dulu orang itu biasa pakai khuf. Kalau dicopot di ini itu yang memberatkan, gitu. Maka tidak perlu dicopot. Termasuk sholatnya pakai khuf itu, gitu. Sholatnya pakai khuf, jadi nggak dilepas. Sholat pakai khuf. Apalagi memang dulu itu ya masjidnya nggak pakai hambal, gitu. Kalau sekarang sholat pakai sepatu ya dimarah pengurus masjid, gitu. Jadi lantainya itu memang ya tanah, jadi ya nggak apa-apa pakai khuf dan cenderung lentur, gitu, khuf itu. Dan ini babnya bab kemudahan. Nah, Allah memberikan syariat itu mudah, gitu. Maka tidak perlu dipersulit. Dan hadis ini juga menunjukkan yang berapa tadi? Kelima ke enam. Nah itu kan fihi khilaf. Ini saja sudah ada perbedaan pendapat, ya kan? Baru dengar, gitu. Apalagi dulu, ya kan? Nanti ada perbedaan pendapat memang. Oh, ini baru dengar saja berbeda pendapat. Ini 6 itu 5. Padahal nggak mungkin kan? Pasti salah satu yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Ya. Karena beda 5 dengan 6 itu kan beda. Ya kan? Beda kan? Jadi berapa? 6. Saya sendiri lupa yang berapa. Ya. Ya. Itulah orang dapat ilmu itu beda-beda. Maka silakan. Sama. Dapat rezeki itu ya beda-beda. Sama-sama kerjanya itu pulang bawa uang itu beda. Karena memang ya daya tangkap, daya ngambil kita itu beda. Ada orang yang daya ngambilnya itu kuat sekali, ya pulang bawa beda. Nyari ikan kan begitu, ini kuat sekali ngambil ikannya, pintar. Jadi bawa ikan pulang beda. Ada memang juga yang pulang itu ya sama berangkatnya, tapi nggak bawa pulang, nggak bawa ikan, hanya bawa 3. Sama-sama umpannya, sama-sama pancingnya, gitu. Rupanya nuntut ilmu itu ya juga begitu. Sama-sama dengarnya, gitu kan? Sama-sama kan dengarnya, gitu. Sama-sama duduknya, konsumsinya juga sama kan, itu kan? Yang sama. Yang jawab 6 tadi bukan karena kuenya 2 kan? Bukan kan? Bukan karena kuenya 2, gitu. Sama konsumsinya itu, tapi beda dapatnya. Dzalikal fadlu yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah berikan kepada yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah maka dia mendapatkan anugerah yang sangat besar, gitu. Jadi yang ke-6, no, masih 5. Nggak usah gegeran tapi, gitu. Yang dapat 6, tenang. Yang dapat 5 dapat 5, oh masing-masing itu.
Sama dengan cari ikan, saya dapat 6, lu situ dapat 5 ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah gegeran gitu. Tapi kadang-kadang orang itu bawaannya mau gegeran gitu. Ya, terserah, yang 6 tulis 6, yang 5 tulis 5. Atau kita ulang dari awal. Pokoknya berikutnya. Maka sering memang di buku fikih itu berikutnya begitu, nggak dinomerin. Karena terkadang memang betul ada perbedaan pendapat, tapi benar ada 2 nomor, 2 pelajaran tapi dijadikan 1. Ada begitu. Ada dijadikan 1. Seperti Imam Nawawi menyebutkan, laki-laki dari pihak laki-laki yang mendapatkan warisan itu 10. Tapi di buku yang lain 15. Karena yang 5 disingkat, dimasukkan di dalam gitu. Saudara misalnya itu tidak dirinci. Saudara itu kan banyak. Ada saudara seayah seibu. Ada saudara seayah saja. Ada saudara seibu saja. Itu sudah berapa itu? Udah 3. Paman juga begitu. Ada paman seayah, ada paman seibu, ada paman, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya yang sangat penting. Agama itu babnya ittiba. Agama itu babnya ittiba, ngikut, bukan ibtida, bukan buat-buat. Beragama itu babnya itu adalah ikut. Ikut siapa? Ya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat-buat. Gitu. Oleh karena itu, agama itu ya babnya harus ngaji. Kalau nggak ngaji ya keliru. Gitu. Karena agama itu bukan dasarnya akal pikiran. Gitu. Tapi dasarnya adalah petunjuk wahyu. Beda dengan bikin rumah. Nah ini. Gitu. Beda dengan bikin rumah. Bikin rumah itu babnya memang ya pikiran, kreativitas, gimana bentuk rumah gitu. Ada yang begini atapnya, ada yang begitu atapnya gitu. Ini bab-bab pikiran. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih aman. Tapi kalau agama, ibadah, itu babnya adalah ittiba, nyontoh, tinggal manut apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sering membuat kita ada persoalan bid'ah itu. Gitu. Jadi bid'ah itu ya buruk karena membuat-buat dalam persoalan agama, ngada-ngada gitu. Ngada-ngada. Ya, andaikan mengusap khuf tadi pada dasarnya ya kan tidak boleh mengusap khuf ini pada dasarnya. Wudhu itu ya mencuci kaki. Gitu. Tapi karena Nabi mencontohkannya berarti menjadi boleh. Gitu. Andaikan nggak ada contoh dari Nabi, kok ada orang pakai khuf lalu diusap saja, itu namanya ngada-ngada, bid'ah, buat-buat itu. Tapi karena ada contoh maka jadi boleh, jadi sunnah gitu. Jadi dibenarkan. Termasuk juga karena contohnya mengusap khuf ini di atas, bukan di bawah, maka mengusap khuf di bagian bawah itu berarti ngada-ngada gitu. Wong Nabi mencontohkannya di bagian atas gitu. Termasuk juga mengusap, bukan mencuci. Lu kalau mencuci, khuf dicuci, disiram, itu mengada-ngada, bid'ah namanya. Gitu. Di sini. Maka kita harus bisa membedakan persoalan itu bid'ah dan persoalan itu bukan wilayah bid'ah. Kalau bikin rumah dengan kreativitas karena berdasarkan pikiran mana yang baiknya
ngadap utara, ngadap timur. Ini wilayah-wilayah pikiran, gitu. Bagaimana atapnya, warnanya bagaimana, ini wilayah-wilayah pikiran. Tidak harus kita nengok bagaimana rumah Nabi dulu. Atapnya bagaimana ya? Pakai seng atau pakai genteng? Enggak harus sampai ke sana. Karena itu wilayah pikiran termasuk pakaian, baju. Ini bagaimana bentuknya, ukurannya berapa, L atau M, itu enggak harus kita nengok ukuran baju Nabi. Ya kan? Termasuk juga bagaimana bentuknya. Tentang yang penting ada batasan menutup aurat, gitu. Termasuk peci. Peci ini bagiannya mana? Hitam atau putih? Putih atau hitam? Bulat atau agak persegi? Ya kan? Ini bagian kreativitas, gitu. Jadi persoalan yang dimaksud dengan bid'ah, sesuatu itu bid'ah adalah persoalan yang mengada-ngada, gitu. Bukan persoalan agama tapi dianggap-anggap sebagai persoalan agama, atau itu persoalan agama tetapi dibuat berdasarkan akal pikiran, tidak berdasarkan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Makanya Imam Ali, andaikan agama itu berdasarkan akal pikiran, maka tentu yang lebih layak untuk diusap adalah bagian bawah, karena itu yang kotor menurut akal pikiran. Tapi ternyata syariat menunjukkan tidak, justru yang atas saja, yang bawah tidak, gitu. Termasuk andaikan agama itu berdasarkan pikiran, kira-kira sholat subuh itu maunya berapa rakaat? Baik ya. Kok ini sholat subuh malah 2 rakaat, ya kan? Gitu. Bukannya enak 4 rakaat aja sekalian, dan pagi-pagi sekalian juga biar keringat, gitu. Tapi kenyataannya agama memberikan ajaran 2 rakaat. Ini ajaran, gitu. Nanti zuhur kok 4 rakaat. Maka nggak perlu ada pertanyaan kenapa sholat zuhur kok 4 rakaat. Ya jawaban kita gampangnya, Nabi ngasih contoh begitu. Ya sudah. Karena ini bagian daripada agama. Nggak boleh kita pikirkan kalau begitu lebih banyak lebih bagus. Tidak. Itu pikiran dagang. Kalau pikiran soal pahala nggak bisa serta-merta yang lebih banyak lebih bagus, nggak bisa begitu. Bahkan bisa terjadi lebih banyak nggak sah malahan, gitu. Kecuali yang dibolehkan lebih banyak. Ya salat subuh nggak boleh. Salat subuh 4 rakaat batal atau sah? Nah, justru batal, bukan malah dapat pahala. Nah disinilah maka penting sekali kita ngaji dalam persoalan agama itu supaya kita tahu ini bid'ah, ini tidak bid'ah, gitu. Di wilayahnya di mana. Banyak hari ini orang itu gegeran terkait ini bid'ah atau tidak, gitu. Itu karena persoalan tidak mengetahui dengan sangat baik. Ini wilayahnya di mana, gitu. Wilayahnya di mana. Termasuk sholat. Sholat itu kan ada sholat yang memang kayak sholat subuh, sholat 5 waktu. Itu memang rokaatnya nggak boleh diotak atik, gitu. Tapi kalau untuk sholat duha, rokaatnya itu nggak pakem. Boleh 2 rakaat, betul? Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 12 rakaat. Bahkan ada yang menyebutkan ya selama masih ada waktu, masih kuat ya boleh. Beda dengan sholat subuh, gitu. Ya kan, beda kan? Sama-sama sholatnya ini gegeran. Kok sholat duha 2 rakaat? Termasuk juga loh, kok sholat duha di masjid? Kan gegeran dia. Padahal ini beda, babnya itu beda. Sholat duha dengan sholat subuh sama-sama sholat, tapi ini ada keleluasaan dan ini ada keterbatasan, gitu. Termasuk zikir, ya beda. Zikir di dalam sholat dengan zikir di luar sholat. Kalau zikir di dalam sholat itu terbatas, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, dan zikirnya dalam bahasa Arab, doanya bahasa Arab.
ya kan? Setidaknya itu. Nah kalau di luar sholat gampang, nggak apa-apa. Di luar sholat relatif bebas, relatif memang dibolehkan dalam kondisi kita duduk, berbaring, menghadap kemana dan seterusnya. Kalau kita zikir di dalam sholat menghadap kiblat. Kalau sudah di luar sholat bisa tidak menghadap kiblat. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita diberikan keleluasaan dan ada hal-hal yang kita diberikan ya keterbatasan sesuai dengan contoh. Yang jelas semuanya itu ada dasar dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada petunjuk yang bersifat khas dan ada petunjuk yang bersifat umum gitu. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, silakan. Bagaimana halnya dengan peringatan kelahiran Nabi dengan Isra Mi'raj? Apakah dalam wilayah pikiran atau ada juga? Ya. Ya, bagaimana peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan seterusnya. Mari kita lihat babnya bab apa? Orang melakukan karena apa? Melakukannya karena apa? Kalau dia melakukannya ini sebagai bentuk ta'abbudiyah, ibadah, seperti Idul Fitri, Idul Adha, ya bid'ah. Iya kan? Wong enggak ada hari raya selain Idul Adha, Idul Fitri. Ya bid'ah. Ya kan? Dan harus begini, tanggal sekian. Kalau enggak tanggal sekian enggak sah. Ya jadi bid'ah. Ya kan? Kalau seperti itu. Tetapi kalau orang memperingati Nabi artinya ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu rahmat dari Allah. Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad itu adalah rahmat dari Allah. Kita perlu mengingatnya. Lalu kemudian kita perlu mengkajinya. Itu. Lalu kita kumpul untuk mengkaji sejarah Nabi Muhammad, membuat pengajian. Babnya adalah bab pengajian, babnya adalah bab tablek, ya nggak ada masalah. Babnya tablek, babnya pengajian. Nah, pengajian kan kapan saja boleh, itu kapan saja boleh dan temanya boleh. Karena ini kita sedang teringat dengan atau sedang banyak orang bicara tentang Maulid Nabi lah kira-kira begitu. Dan kita kan teringat. Dan memang kelahiran Nabi Muhammad itu nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah. Salah satu di antara nikmat adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan mengkaji sejarah Nabi Muhammad bagian daripada pengajian. Belajar bagian daripada agama. Dan kita juga tahu dan punya keyakinan namanya mengkaji sejarah Nabi Muhammad ya tidak nunggu Rabiul Awal. Cuman ini momentum tertentu saja. Kayak memperingati kemerdekaan Republik Indonesia lah, gitu loh kira-kira. Nah itu bagi ini, ya kan? Ya kita ini kan bersyukur terhadap kemerdekaan itu kan nggak nunggu 17 Agustus ya. Tapi kemudian 17 Agustus kemudian kita memperingati dan itu nggak ada bagian daripada agama tapi bagian mengingat nikmat Allah ya saya kira nggak masalah. Ya kalau 17 Agustus itu nggak bid'ah ya memperingati Maulid Nabi juga nggak bid'ah sama, iya kan? Ada 17 Agustus itu peringatan kemerdekaan itu bid'ah nggak? Nggak ada kan yang bicarakan? Ya kan sama. Itu bagiannya dari wilayahnya di mana dia gitu. Ya, kalau babnya bab pengajian, bab tolabul ilm, bab mengingat nikmat Allah dan tidak ada tata cara tertentu yang harus begini ya tidak. Tapi kalau harus begini harus begitu ya jadi bid'ah nanti. Misalnya harus 12 Rabiul Awal.
Kalau tidak 12 Rabiul Awal berarti nggak sah. Ya bid'ah nanti. Kalau sampai seperti itu. Lagi, harus ada acara nyambut Nabi. Gitu. Kalau tidak ada acara nyambut Nabi nggak sah. Ya nggak bener. Itu. Harus ada ketannya. Kalau nggak ada ketannya nggak sah Maulid Nabi. Harus ngulang. Nggak bener kalau begitu. Gitu. Itu. Harus ada ayamnya. Gitu. Iya, itu hal-hal begitu yang bisa membuat sesuatu tidak bid'ah jadi bid'ah. Gitu. Jadi oleh karena itu belum tentu sama-sama perilakunya, yang ini bid'ah, yang ini tidak. Itu berdasarkan niat diantaranya. Gitu. Niat. Oleh karena itu nggak usah gegeran. Yang anggap bid'ah ya sudah, nggak usah melakukan. Yang anggap nggak bid'ah karena ini saya ngaji, ya nggak ada masalah, ya kan gitu. Nah misalnya saya diundang, Ustaz, bisa nggak ngasih ceramah Isra Mi'raj tanggal ini? Wah kalau tanggal ini nggak bisa, bisa nggak dimajukan? Oh bisa Ustaz, ya kan nggak apa-apa, saya dimajukan. Nah, itu. Dan saya ke situnya apa? Tabligh, menerangkan agama. Dan orang kayaknya biasa saja juga, kumpul sama. Mau Isra Mi'raj nggak Isra Mi'raj juga sama aja, nggak ada masalah. Nggak ada perilaku, nggak ada sholat Isra Mi'raj, nggak ada. Nggak pakai sholat Isra Mi'raj, nggak ada. Sebelumnya saya sampaikan harus sholat Isya ya. Saya sholat Isya di situ. Kalau nggak sholat Isya di situ, balik saya. Ya, sholat Isya, bukan sholat Isra Mi'raj. Ya, kan? Nah, apanya bid'ah kalau seperti itu? Kayaknya nggak ada juga, nggak ada ketan, nggak ada itu. Biasa aja. Tergantung masyarakatnya. Ya, jadi persoalannya bagaimana dia membuat acaranya itu, maka nggak bisa langsung dipukul rata. Gitu. Ulama-ulama Saudi banyak memfatwakan bid'ah karena banyak orang melakukan Maulid Nabi atau acara-acara itu dianggap sebagai acara ta'abudiyah. Dulunya begitu, acaranya harus begini, harus begitu, dan orientasinya bukan untuk ngaji. Tapi ya apa, sekedar kumpul-kumpul terus ya kayak dianggap sebagai itu bagian daripada agama, din, padahal bukan gitu. Itu aja memperingat. Andaikan mereka itu tahu bahwa ternyata Maulid Nabi itu kok tabligh akbar begitu saja, dan itu bisa subuh kayak kemarin. Ya di sini subuh kan? Iya kan? Enggak harus malam, bisa juga zuhur. Ibu-ibu katanya setelah asar ada itu. Dan itu isinya pengajian, biasa pengajian gitu. Ya kan biasa pengajian yang biasanya temanya tentang wudhu, ini temanya tentang Isra Mi'raj. Dan memang ada tema Isra Mi'raj, itu ada panjang hadisnya itu. Nah ini disebutkan, disampaikan, ya apanya bid'ah, ya bagus itu. Gitu. Apalagi kalau secara Nabi panjang, dan itu memang perlu. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pelajaran yang ke-6 tadi, agama itu bab ittiba, ikuti Nabi Isa. Terkait berwudu Ustaz, Nabi berwudu satu mud, itu 2 telapak tangan Ustaz. Itu praktiknya itu sudah diukur dengan 2 telapak tangan di dalam ibadah atau tetap di tangan? Kalau tangan Nabi mungkin ketika mengusap tangan dan pas mengusap itu gimana? Maksudnya 1 mud, 2 mud itu artinya ukuran air yang dipakai oleh Nabi, bukan di tangan itu. Nabi wudunya pakai gayung, pakai bejana. Itu. Jadi disiapkan oleh sahabat bejana, yang ternyata bejana itu kira-kira isinya kalau untuk wudu 1 mud, kalau untuk mandi berapa? 4 sampai 5 itu. Mud 1 sok itu. Dan ini perlu diketahui juga bukan ukuran kepastian, artinya kesederhanaan Nabi Muhammad SAW dalam menggunakan air itu. Apa artinya? Kita kalau ikut Nabi jangan berlebih-lebihan gitu. Tidak harus 1 mud juga gitu. Jadi kalau begitu kita ukur dulu. Enggak harus begitu. Tidak sampai sebegitu.
kita di dalam mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diketahui, ada ikut Nabi itu secara rigid, ya kan? Ada yang tidak. Ya seperti zakat dan seterusnya rigid, ya kan? Tapi kalau untuk ukuran wudhu nggak harus satu mud, gitu. Ya gitu kan? Gitu. Nggak harus satu mud, nggak harus kita takar dulu, gitu. Ya, leluasa. Jadi ada bab-bab yang leluasa. Apa yang menunjukkan ya buktinya para sahabat dan para ulama semuanya dalam berwudu nggak ada yang kemudian nakar, gitu. Yang kemudian semuanya memberikan bahasan terkait dengan wudhu itu babnya sederhana, jangan berlebih-lebihan, gitu. Itu. Dan ini memang penting. Karena apa? Karena ternyata banyak orang menyepelekan. Mentang-mentang banyak air nggak sederhana. Keran itu dibuarkan ngecor, sampai dibuka dalam ukuran maksimal. Padahal kebutuhan kita tidak maksimal, ya kan? Kan sering itu kita perhatikan itu. Kan keran itu kalau dibuka semua kan bocor gitu. Padahal kan kita nggak harus sampai begitu. Cukup dibuka seperempat, setengahnya, gitu. Kan gitu seharusnya gitu. Nah ini pentingnya ajaran Islam. Gitu. Termasuk juga dalam menggunakan air di rumah tangga dan berikutnya. Itu spiritnya di situ. Gitu. Jadi ngukur mud dulu bukan langsung diukur dengan tangan Nabi, bukan begitu, tapi para sahabat memperkirakan, gitu. Karena Nabi pakai wudunya dulu nggak pakai keran, sekarang iya pakai keran. Disediakan bejana, ember, gitu. Jadi perlu ketika di ember, makanya Nabi kemudian mencuci dulu kedua tangan. Tangan dicuci dulu di luar, gitu. Di luar. Pakai gayung dicuci, gitu kan? Di luar setelah bersih. Setelah bersih, maka tangan ini setelah bersih, kalau kita berwudu pakai ember, maka tangan ini bisa kita masukkan, gitu. Bisa dimasukkan, tangan ini bisa dimasukkan, gitu. Jadi ketika tangan sudah dibersihkan di luar, maka kemudian tangan ini difungsikan sebagai gayungnya, itu bisa. Jadi kita bersihkan, nah, terus dikeluarkan di luar, gitu. Ambil lagi sini, dikeluarkan di luar, bukan dikembalikan lagi di dalam, gitu. Dan dengan demikian air kena tangan kita itu tidak mustakmal, perlu diketahui. Air gayung, air di dalam gayung, air di dalam ember yang kita celup pakai tangan kita itu nggak menjadi mustakmal air itu, gitu. Karena tadi sudah dibersihkan di luar, dan ngambil airnya lagi itu bukan untuk membersihkannya, tetapi untuk membersihkan bagian tubuh yang lain. Sementara air yang jatuh bukan kita tampung, gitu, tapi jatuh di luar. Jadi bisa kita berwudu dalam kondisi tertentu, nggak ada keran, cukup ambil air satu gayung, bersihkan tangan, satu gayung itu bisa kita pakai, gitu. Begitu caranya. Jangan dikira wudhu semenjak dulu itu pakai keran. Keran itu baru ada sekarang. Gitu. Saya dulu di pesantren ya biasa wudhu pakai ember itu. Ambil dari sumur, ditarik. Gitu. Satu cukup kecil itu. Gitu. Itu cukup. Tapi dengan cara itu tadi, dibersihkan dulu di luar. Gitu. Orang yang nggak ngerti, saya pernah juga ditegur sama orang tua dulu itu kayak gitu tuh. Itu mustakmal. Tidak. Dia karena nggak begitu belajar ya nggak ngerti bagaimana air mustakmal dan air tidak mustakmal. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya adalah kalau seandainya ini posisi ember, kemudian ada keran, nah kita gayung ini tidak bisa meletak di posisi keran. Ini kita ambil air dari gayung, kesiram. Nah itu posisi kedudukannya di mana? Satu gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya gayung untuk nyiram, ya. Jadi gayung untuk nyiram. Tapi jadi konsekuensinya habis air banyak, gitu.
Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kita siramkan karena kita merasa nggak cukup dengan air satu gayung tadi, air yang kita siramkan, kita ambil lagi kita siramkan, kita ini nggak apa-apa, boleh, bagus saja. Itu. Nah, boleh juga kita ambil air satu gayung tadi, lalu kemudian air di gayung itu yang kita pakai, yang kita jadikan sebagai penyiramnya adalah tangan kita. Itu boleh juga. Demikian. Pas. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf minggu yang lalu ya, saya nggak bisa ngisi. Itu saya kurang enak badan. Saya minta Ustadz Wahyudi. Ternyata tiba-tiba beliau kurang enak badan juga. Jadi terpaksa nggak tahu siapa minggu itu yang apa Selasa yang lalu yang ngisi. Kosong jadinya. Jadi Pak Edi ada, ya siapa saja bisa untuk saling berbagi. Jadi mohon dimaafkan, kesehatan agak terganggu. Dan kemudian setelah itu hari Rabu, Kamis ibu meninggal dunia di Jawa. Mohon doanya semuanya. Semoga Allah memberikan ampunan dan memberikan rahmat, termasuk juga orang-orang tua kita semuanya. Neneknya Ustaz Khairul juga ya meninggal dunia juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, rahmat dan juga terhadap orang-orang tua kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semoga semuanya juga dijaga kesehatannya. Ya, semoga selalu sehat walafiat. Ya, hari-hari ini banyak yang sakit katanya. Dan silakan semuanya juga tetap bersabar, menjaga kesehatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.